Assalamualaikum Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Wan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak Laskar Ngarit spesial. Ada 5 pertanyaan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana solusinya dok mengatasi sapi yang makannya anyih-anyih atau makannya sedikit padahal sudah diberi obat cacing dan diberi vitamin. Yang kedua, apakah limbah kopi, kulit kopi itu bisa digunakan sebagai pakan tambahan pada sapi? Yang ketiga, sapi baru melahirkan dapat 10 hari keluar lendir warna merah jambu. Ini akan kita bahas, penting banget karena ini indikasi dari masalah yang serius. Yang keempat, bagaimana cara membuat atau men-setting limbah kandang yang baik agar tidak mengganggu lingkungan. Dan yang kelima adalah pasca DIB sudah lama ya, keluar lendir warna kuning dari vagina, tetapi setelah dirogoh kebuntingannya kosong. Mohon solusinya. Siap Laskar Ngarit beres-beres? Itu tadi 5 pertanyaan yang akan kita bahas satu persatu. Siap Laskar Ngarit? Jadi masih ditemani secangkir kopi untuk sejuta inspirasi. Kita akan langsung membahas pertanyaan yang pertama. Mohon solusi. Sapi saya makannya anyih-anyih atau sedikit ya, tidak lahap, padahal sudah diberikan obat cacing dan diberikan vitamin suntik dari Mas Sugianto. Jadi Laskar Ngarit, sebenarnya yang paling gampang ketika jenengan mengetahui sapinya anyih-anyih makannya ini sebagai sebuah indikasi penyakit atau memang karakter, maka jenengan harus mengukur suhu si sapi tersebut Laskar Ngarit. Jadi Laskar Ngarit bisa membeli termometer ya, diukur melalui rektumnya atau anusnya. Maka bila sapinya nafsu makannya turun disertai dengan suhu di atas 39,5 derajat Celcius, maka tidak lahapnya ini disebabkan oleh indikasi dia sakit Laskar Ngarit. Ada permasalahan yang medis ya, gangguan medis yang membuat dia ini tidak mau makan atau nafsu makannya turun. Bila ini yang terjadi, maka sebaiknya tetap dilakukan pemeriksaan, diagnosa, terapi oleh dokter atau mantri Laskar Ngarit. Tetapi bila ternyata jenengan ngukur suhunya itu suhunya 38,5, 38,6, bahkan 38,0 ya, 38,9 derajat Celcius, ini berarti sapi tidak menunjukkan gejala sakit, tidak menunjukkan gejala demam. Tetapi kenapa kok dia ini tidak mau makan atau nafsu makannya turun? Bisa jadi poel. Ini adalah pertama kemungkinannya nafsu makan turun. Yang kedua, sedang birahi, baik itu jantan maupun betina. Kalau sapi jantan dan biasanya ada betina di sebelah rumah atau radius beberapa meter birahi, sapi jantan akan mencium feromon dan biasanya nafsu makannya turun. Oke, yang ketiga, kadang kita baru beli sapi dari kandang, baru beli sapi dari pasar, kadang-kadang nyampe rumah belum mau makan lahap. Ini juga kondisi yang sangat mungkin. Yang ketiga, yang keempat, bisa jadi sapinya memang masih cacingan atau dosis obat cacing ataupun kandungan obat cacing yang jenengan berikan sebelumnya itu tidak efektif. Oke. Yang kelima, jenengan bisa mengamati apakah dia rajin gayemi atau tidak. Kalau ternyata dia rajin gayem, gerakan peristaltik dari rumen melalui esofagus, lalu dia di rongga mulut dan digayemi, berarti metabolisme pencernaan dia normal. Maka kita harus melakukan evaluasi yang lain. Yang kedua adalah periksa nafas. Nafas, denyut jantung, gerakan koste ya, tulang rusuk ini diperiksa, diamati apakah terengah-engah atau tidak. Ini sangat penting Laskar Ngarit. Dan solusinya adalah jenengan melakukan evaluasi itu tadi, jenengan melakukan evaluasi terhadap apa yang saya jelaskan tadi, dan memang harus ketemu penyebabnya Laskar Ngarit. Solusinya apa? Evaluasi penyebab, kira-kira apa penyebabnya. Oke. Yang kedua, bila memang mengindikasikan nafasnya terengah-engah, ada gejala batuk, air matanya beler, dan di situ ada kotoran yang cukup signifikan, dia ingus, keluar ingus, air liur berlebihan, maka ini mengindikasikan sapinya sakit.
Tetapi bila ternyata itu semua tidak ada dan sapinya normal tapi makannya anyih-anyih, maka yang bisa jangan berikan ada dua, yakni mencarikan jenis rumput yang sekiranya dia suka, bisa dicampur garam. Oke. Yang kedua, bisa memberikan vitamin B kompleks tablet. Jenengan ikuti saran dan anjuran yang ada di sana, yang ada di kemasan itu. Siap. Pertanyaan yang kedua, apakah limbah kulit kopi bisa digunakan sebagai pakan tambahan pada sapi? Sangat bisa. Baik itu diberikan setelah posisinya difermentasi maupun tidak. Cuman disarankan untuk meningkatkan kecernaan, untuk meningkatkan nutrisinya, disarankan kulit kopi ini difermentasi lebih dulu. Dan memang jenengan bisa membacanya di website-website ya, di Kementerian Pertanian. Di situ banyak banget ya diberikan atau disampaikan teknik pengolahan dari kulit kopi berikut dengan manfaatnya, dan itu memang bagus banget Laskar Ngarit. Di Banyuwangi yang sering digunakan adalah kulit kopi yang diberikan untuk kambing etawa, karena di situ bisa memproduksi susu. Oke, siap. Yang ketiga, pertanyaannya dari Mei Anto, sapi pasca melahirkan 10 hari masih keluar lendir warna merah jambu. Itu kenapa, Dok? Jadi idealnya memang masa purpureum atau masa nifas itu terjadi antara 25 harian. Oke? Sampai 40 hari. Masa involusi uterus itu adalah masa di mana kembalinya ukuran dan fungsi rahim sama seperti sebelum bunting. Masa purpureum atau masa nifas adalah masa di mana di situ terjadi proses kembalinya normal, kurang lebih sama tapi sebenarnya berbeda. Laskar Ngarit. Nah, hari ke-10 pasca melahirkan ternyata masih keluar lendir dan berwarna merah jambu. Ini bahaya, terutama bila warna merah jambu ini disertai dengan aroma amis, apalagi busuk. Ini mengindikasikan adanya proses perdarahan di dalam yang tidak tuntas. Yang kedua, adanya infeksi. Maka dari itu Laskar Ngarit, kenapa kita mengkampanyekan pemeriksaan pasca kelahiran, injeksi pasca kelahiran adalah tujuannya untuk mencegah terjadinya infeksi rahim dari masalah ini, Laskar Ngarit. Jadi konkret, Mas Mei Anto, saran saya segera diperiksakan sapinya untuk memastikan apakah ini merupakan hal yang serius bila dibiarkan, mengingat hari ke-10 sebenarnya lendir harus sudah mulai jernih, Laskar Ngarit. Siap. Pertanyaan yang keempat dari Derwanto Denpasar, bagaimana cara membuat atau membuang limbah agar tidak mengganggu lingkungan? Dari awal tahap pemberian pakan, sebenarnya Laskar Ngarit bisa menggunakan produk EM4 atau Star Bio. Jadi EM4 atau Star Bio ini dia memiliki fungsi meningkatkan kecernaan, meningkatkan palatabilitas, dan mengurangi aroma pesing amoniak, baik itu dari urin maupun dari feses. Maka ketika Laskar Ngarit sudah biasa menggunakan EM4 maupun Star Bio di pakannya, baik itu di hijauan maupun di fermentasinya, maka ini setidaknya sudah mengurangi aroma, baik itu aroma feses, teletong maupun aroma urin. Dan memang betul-betul menjadi lebih kering si fesesnya ini, ampas betulan yang keluar. Jadi memang mengefektifkan pencernaan Laskar Ngarit. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita amati di lapangan adalah masing-masing peternak biasanya memiliki salah satu space lahan di belakang yang memang di situ untuk menimbun sementara atau membuang sementara. Karena bagaimanapun juga kalau kita tidak memiliki mekanisme pengolahan pupuk kandang ya, maka sulit bagi kita untuk tidak menumpuk. Pasti feses itu pasti tertumpuk Laskar Ngarit. Oke, yang ketiga kita pernah menjumpai, jadi memang dibuatkan kayak kolam khusus di mana di situ nanti kita jadikan tempat pengolahan untuk pupuk. Jadi di situ akan ada pengolahan sendiri. Jadi bisa dari awal menggunakan produk Star Bio maupun EM4 dan yang serupa untuk mengurangi aroma dan meningkatkan kecernaan. Oke. Lalu bisa dengan menumpuk sementara di lahan yang kita miliki sampai nanti ada biasanya kita jual ya. Yang ketiga bisa dibuatkan kolam dan ke depan kita gunakan untuk fermentasi feses, baik itu nanti di repacking sendiri atau memang sudah ada orang yang mau membeli feses kita.
Itu sekedar saran dari yang kita temukan di lapangan, Laskar Ngarit. Siap. Lalu pertanyaan yang terakhir adalah, pasca inseminasi buatan sudah lama, dari kemaluan keluar lendir kekuningan. Namun setelah dirogoh ternyata kosong Pak Dokter. Mohon solusinya. Nah, idealnya dari Khairul Food, idealnya sapi yang bunting dia mengeluarkan lendir yang agak kekuningan karena ini adalah lendir dari ureteral plaque. Cervical plaque. Cervix yang disumbat oleh plak cairan lendir, sehingga tujuannya adalah untuk mencegah masuknya bakteri. Dan ini fisiologis, ini normal. Tapi kenapa keluar lendir kuning tapi dirogoh kok kosong? Yang pertama memang kosong, sehingga lendir ini merupakan lendir yang bukan lendir kebuntingan, itu sangat mungkin. Yang kedua bisa jadi ini sedang bunting di kebuntingan ke-4 atau ke-5 bulan, sehingga posisi si pedet ini lagi tertarik ke dasar abdomen sehingga tidak bisa dilakukan perabaan melalui perektal, Laskar Ngarit. Di situ Laskar Ngarit bisa memanggil dokter lain atau mantri lain untuk memastikan diperiksa ulang bunting atau tidak. Bila ternyata memang tidak bunting dan ditemukan kornu uteri kanan kiri, maka bisa dilakukan upgrade kondisi. Kenapa dia tidak birahi? Obat cacing, vitamin A, D, E, nutrisi yang bagus, dan bisa diberikan mineral, serta dikurangi tingkat stres di kandang. Tapi ternyata bila melalui pemeriksaan dokter yang lain ditemukan kebuntingan, ya sudah dirawat dan si sapi itu bunting. Karena kemarin kita juga menemukan kasus yang sama, ada seekor sapi sebelumnya diperiksa oleh tim dan tidak bunting, ya, tapi dia tidak birahi. Lalu kebetulan saya ke kandang dan saya melakukan pemeriksaan ya ulang, dan versi saya bisa menemukan atau memastikan bahwa sapi itu bunting kurang lebih 60 sampai 90 hari. Dan saya selalu berpesan, saya bisa salah, tim lain juga bisa kurang tepat. Tetapi yang penting adalah dipantau, dan bila ingin memantapkan 1-2 bulan lagi bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan. Siap, karena selalu ada human error di antara kita. Siap Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Itu tadi ada 5 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang sudah kita bahas satu persatu. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan bantu share video kami agar terus berkembang dan bisa menambah edukasi dan informasi untuk Laskar Ngarit semua. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres, tetap semangat.